Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi misik alami, misik asli alami itu yang berbeda karena kita sempat membicarakan misik alami sendiri kan dari rusa yang bermacam-macam. Iya. Nah, itu memiliki tingkat keefektifan yang juga berbeda-beda dalam menghambat beberapa mikroba patogen, mohon maaf, organ intim kewanitaan pada vagina ini. Semuanya baik, tetapi berbeda-beda. Tingkat efektivitasnya. Iya, tingkat kasarnya, kalau bahasa kasarnya, kemanjurannya, manfaatnya itu. Dan telah memberikan hasil yang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan, kaitannya dengan menghambat mikroba yang tidak diharapkan terjadi pada organ kewanitaan itu. Nah, karena itu misik itu dapat digunakan sebagai antibiotik alami. Selain ini mengurangi efek samping dari beberapa hal itu. Nah, ini tentu saja merupakan hal yang sangat menarik, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena rupanya faedah dari misik itu betul-betul sangat menggembirakan ya. Sehingga kalau misalnya perempuan itu secara rutin minimal sebulan sekali, yakni ketika untuk bersuci, padahal itu juga hal baik kalau misalnya sering memakainya ketika mau berhubungan dengan suaminya misalnya, ya, memakainya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan suami istri, menyenangkan. Tapi di sisi lain ini justru akan lebih menyehatkan, minimal sebulan sekali itu. Jadi sebulan sekali itu cukup baik ya untuk meminimalkan risiko, menghindari. Tapi kalau seorang itu terkena kaitannya dengan hal tersebut, maka menggunakan lebih sering. Sekali lagi itu alami yang betul-betul tadi karena kita menjumpai ada yang alami hasil penangkaran nggak selalu sepenuhnya baik. Nah, ini yang alami, yang betul-betul alami. Gimana nyebutnya itu? Artinya ya. Kalau yang alami penangkaran itu kita sebut aja alami penangkaran, nonton nggih. Oh, mungkin gitu kan, ya. Iya. Artinya kan kita tidak boleh menghilangkan hak misik yang asli itu untuk disebut asli. Iya, karena tadi saya bingung memang. Kenapa? Karena misik alami yang betul-betul asli, hidupnya memang masih seperti pada asalnya, itu saja tingkatannya berbeda-beda. Iya. Nah, apalagi dengan yang alami penangkaran tadi ya. Sehingga asli sih. Sebenarnya kalau disebut penangkaran itu memang kehilangan sebagian sifat aslinya, Ustaz ya. Oh iya. Kan, artinya kan ini kan rekayasa. Iya. Rekayasa yang sifatnya itu lingkungan ya. Geraknya jadi kurang, selain konsumsi makanannya juga demikian, sehingga tadi seperti yang kita bincangkan sebelumnya, bahkan tidak jarang yang akhirnya berisiko. Ya. Saya jadi ingat istilah apa itu, Ustaz? Domestifikasi. Ya, artinya kan penangkaran itu seperti rusanya menjadi, dalam tanda kutip, jadi rusa domestik ya. Iya. Karena menjadi tadi geraknya, makanannya, pola hidupnya jadi berubah. Mungkin itu lebih tepat karena penangkaran itu juga dilakukan oleh beberapa perusahaan, oleh beberapa institusi, tapi penangkarannya itu masih menjadikan rusa itu hidup secara alami. Jadi penangkaran dalam kaitannya, dalam makna bagaimana menjaga agar lingkungan aslinya terjaga gitu. Lingkungan aslinya masih terjaga, masih asli, tetapi rusa itu berkembang biak, terancam dari kepunahan dan bahkan jumlahnya bertambah, sehingga dapat memastikan efek lainnya, memastikan produksi sumber bahan baku misik alami itu. Nah, ini kan penangkaran juga, tapi ya, ini kalau yang jelek tadi berarti penangkaran yang sifatnya domestifikasi tadi ya. Ya. Jadi ini hidupnya cuma di dalam semacam kurungan, walaupun itu tidak kecil ya, agak-agak besar, hidupnya tidak bebas, dan makanan itu sudah disediakan. Nah, itu yang dalam beberapa kasus justru misiknya lebih bau, kemudian ada hal-hal lain yang tidak baik yang kita sudah sempat perbincangkan.